Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share materi dan juga latihan soal beserta trik jawab cepat untuk tes kemampuan akademik matematika atau TKA jenjang SMP atau MTS untuk persiapan tes tahun 2025-2026. Ini adalah video pembahasan materi bilangan, submateri operasi hitung bilangan, dan ini adalah video part pertama. Untuk teman-teman yang membutuhkan e-book berupa latihan soal dan cara menjawabnya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi ya. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Azani dan ini adalah videoku. Di video kali ini aku akan share materi TKA Matematika SMP untuk persiapan tes tahun 2026. Di video kali ini aku akan share materi tentang bilangan. Untuk materi bilangan terdiri dari 4 submateri, ada operasi hitung bilangan, ini termasuk di dalamnya ada pecahan dan desimal, lalu ada perbandingan, pola bilangan dan barisan, ada aritmatika dan geometri, dan juga aritmatika sosial yang terkait dengan harga dan diskon. Adapun untuk submateri dari operasi hitung bilangan, terdiri dari operasi hitung bilangan bulat, operasi hitung pecahan, operasi hitung desimal, dan juga hubungan pecahan dan desimal. Di video kali ini kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Pertama, ada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, untuk lebih memahami lagi, teman-teman bisa gunakan garis bilangan atau juga aturan tanda. Nah, untuk aturan tanda nih, positif ditambah positif. Kalau ada bilangan positif ditambah bilangan positif, maka nanti hasilnya adalah bilangan positif. Lalu, kalau misalkan tandanya negatif dengan negatif, maka nanti hasilnya negatif. Tapi, kalau ketemu dua tanda, positif dengan negatif atau negatif dan positif, artinya berbeda tanda, lalu dikurangi, maka tandanya itu nanti mengikuti angka yang terbesar. Maksudnya gimana? Kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini nih ada negatif 7 ditambah 3. Nah, di sini yang paling besar kan nilainya adalah yang negatif ya, yaitu negatif 7. Sehingga pasti jawabannya akan negatif juga. Negatif 7 ditambah 3 hasilnya negatif 4. Lalu di sini 5 dikurangi negatif 2. Nah, di sini yang paling besar adalah tanda yang positifnya nih, bilangan 5. Sehingga pasti jawabannya adalah positif. Gitu ya, ini kalau dikurangi, teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba juga menggunakan garis bilangan biar teman-teman lebih paham, terutama yang melibatkan tanda yang berbeda. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan contoh yang tadi ya. Kenapa nih negatif 7 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 4? Nah, teman-teman, perlu dipahami ya, di dalam bilangan ada dua jenis nih. Ada yang namanya tanda bilangan dan juga ada yang namanya operasi bilangan. Nah, tadi kan sudah disinggung ya bahwa kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan. Nah, kalau operasi hitung bilangan berarti kan adanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, operasi bilangan itu hanya ada ini nih, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di bilangan bulat. Nah, kalau untuk tanda bilangan ada dua. Tanda bilangan itu ada positif, lambangnya plus atau juga biasanya tidak ditulis ya. Lalu ada negatif. Hati-hati ya teman-teman, nanti tertukar nih antara tanda bilangan sebagai positif dengan operasi bilangan sebagai penambahan. Ada juga negatif untuk tanda bilangan dan pengurangan untuk operasi bilangan. Nah, cara membedakannya gimana? Tanda bilangan ini muncul di depan bilangannya. Sedangkan operasi bilangan itu muncul setelah bilangannya. Oke, kita akan langsung ke contohnya nih. Negatif 7. Di sini tanda bilangannya adalah si negatifnya. Tambah ini adalah operasi bilangannya karena setelah si negatif 7. Ditambah 3. Nah, karena di sini 3-nya itu positif, maka
positif ini boleh ditulis, boleh juga tidak. Nah, di sini kebetulan tidak ditulis. Nah, untuk apa nih teman-teman tahu yang namanya tanda bilangan dengan operasi bilangan? Kalau tanda bilangan, dia nanti akan menggunakan arah, teman-teman. Jadi, berkaitan dengan arah. Kalau dia positif, nanti arahnya dia ke kanan. Lalu kalau dia negatif, arahnya dia ke kiri. Ini untuk menyelesaikan soal-soal ya yang berkaitan dengan perbedaan tanda nih. Nah, lalu untuk operasi bilangan, di sini kalau kita menggunakan garis bilangan, kita fokus ke dua operasi ini nih. Tambah dengan kurang. Kalau dia tambah, maka dia maju. Kalau dia kurang, maka dia mundur. Ini untuk memahami kenapa sih negatif 7 ditambah 3 hasilnya negatif 4. Dan mengapa 5 dikurangi negatif 2 hasilnya jadi 7. Kita akan langsung aplikasikan nih ke garis bilangannya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini negatif 7. Berarti kita berdiri atau kita tandai nih. Mulainya dari sini, negatif 7. Nah, setelah itu kita tahu nih, kalau negatif berarti panahnya kemana? Ke kiri. Oke, kita buat nih, panahnya ke kiri. Selanjutnya ditambah. Oh, berarti nantinya maju. Ditambah berapa? 3. Oh, 3 ini dia positif. Berarti yang tadi arahnya dia ke kiri, kita balik jadi ke kanan. Gitu. Jadi tergantung si bilangan selanjutnya nih untuk si arah panahnya. Lalu tambah berapa? Positif 3. Karena dia positif, arahnya ke kanan. Lalu tambah nih, operasi tambah. Dia maju. Oh, maju nih. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Berarti maju 1, 2, 3. Maju ke sini nih. Ke sini majunya 3 langkah. Oh, berhenti di negatif 4. Itu ya. Jadi terbukti nih bahwa negatif 7 ditambah 3 hasilnya negatif 4. Oke, kita coba lagi ke contoh yang kedua nih. 5 dikurangi negatif 2. Nah, kita berdiri di 5 di sini nih. 5. Karena dia positif, maka arahnya ke kanan. Dikurangi negatif. Oke, karena dikurangi negatif, berarti kalau di sini kan tanda kurang ya, tapi bilangan setelahnya adalah negatif. Berarti panahnya kita ganti nih, harus ke kiri, karena bilangan setelahnya adalah negatif, ke kiri. Karena operasinya kurang, kurang itu adalah mundur. Berarti harus mundur, sejauh berapa? 2. Kita mundur aja. 1, 2. Gitu. Panahnya kan tetap ke sana ya, ke kiri. Kalau mundur ya ke belakang kan, tapi tetap ngadepnya ke kiri. 1, 2, makanya hasilnya adalah 7. Begitu ya. Nah, teman-teman bisa coba nih menggunakan contoh soal lainnya dan coba menggunakan garis bilangan ini sampai teman-teman paham. Biar nanti tidak lupa lagi ya. Selanjutnya masih operasi hitung bilangan bulat. Kalau sebelumnya kita sudah membahas untuk penjumlahan dan pengurangan, kali ini adalah untuk perkalian dan pembagian. Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian, ada yang namanya aturan tanda. Nah, untuk operasi perkalian, tanda bilangannya itu ada aturannya tersendiri. Kalau tanda bilangannya positif, dikalikan dengan positif, hasilnya adalah positif juga. Kalau positif dengan negatif, dia negatif. Negatif dengan positif, dia negatif. Negatif ketemu negatif, dia positif. Artinya, dari aturan ini bisa disimpulkan, teman-teman. Kalau tandanya sama, dua bilangan dikalikan tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Tapi, kalau dua bilangan dikalikan dan tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Begitu ya. Nah, ini contohnya nih, negatif 4 dikali 6, berarti kan 4 kali 6, 24. Negatif kali, ini positifnya tidak ditulis ya, negatif kali positif, negatif. Jadi negatif 4 kali 6,
jadi negatif 24. Nah, kalau ini dua tandanya sama nih, kebetulan sama-sama negatif, berarti nanti di sini positif. Tinggal kita cari 12 dibagi 3 nih, dapat 4. Seperti itu ya. Nah, tadi kita udah membahas materi dan contoh soal untuk operasi hitung bilangan bulat. Kali ini kita akan mencoba menjawab latihan soal untuk soal tipe TKA Matematika SMP. Latihan soal nomor 1. Hasil dari negatif 8 ditambah 12 dibagi negatif 3 dikurangi negatif 4 kali 2 adalah. Nah, sebelumnya sudah aku bahas ya, kalau untuk penjumlahan dan perkalian ini, kita harus benar-benar kelompokkan. Nah, ini aku spill dikit, jadi kalau ini masuk ke dalam hitungan campuran, sehingga harus teman-teman pahami konsep kabatakur. Apa tuh kabatakur, Kak? Kali, bagi, tambah, dan kurang. Jadi, kalau ada operasi kali, bagi, tambah, kurang, dahulukan dulu perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Tapi, ini semua tidak berlaku kalau ada yang di dalam kurung atau tanda kurung. Harus dahulukanlah di dalam kurung. Ini untuk sedikit pemahaman ya, teman-teman. Nah, kebetulan untuk soal nomor 1 ini, dia dalam kurung. Jadi, kita akan menyelesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, di sini negatif 8. Dia kita tulis lagi, negatif 8 ditambah. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini nih. 12 dibagi negatif 3. Karena ini tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, pasti nanti jawabannya adalah negatif. Gitu ya. Nah, 12 dibagi 3 dapat 4. Jadi 12 bagi negatif 3 hasilnya negatif 4. Nah, lihat nih tanda kurungnya. Ini satu kesatuan. Segini. Jadi udah nih negatif 8 tambah negatif 4. Lanjut lagi dikurangi. Sekarang yang ini nih, ini dalam kurung. Ini negatif kali positif. Nah, karena tandanya berbeda, maka pasti hasilnya adalah negatif ya. Negatif berapa? Negatif 4 kali 2 berapa? 8. Nah, jadi negatif 4 kali 2 yaitu negatif 8. Habis ini gimana? Ini ada minus, ini ketemu dengan tanda negatif. Kalau perkalian dua bilangan gitu ya, atau dua tanda, maka menghasilkan apa tadi? Ya, menghasilkan positif. Jadi ini plus 8. Yang lain kita tulis lagi nih, minus 8 tambah negatif 4 plus 8. Cara mudahnya gimana? Cara mudahnya ini tinggal dicoret nih. Minus 8 ditambah 8, berarti kan 0 ya. Baru ditambah dengan negatif 4. Berarti hasilnya berapa? Harusnya hasilnya adalah negatif 4. Nah, untuk jawabannya berarti nanti kita rubah ya teman-teman. Ini kayaknya tipe nih, kayaknya D itu minus 4 atau memang di pilihannya kurang sesuai. Ya, jadi untuk soal nomor 1 harusnya jawabannya adalah minus 4. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Latihan soal nomor 2 masih operasi hitung bilangan bulat. Hasil dari minus 10 tambah 15 bagi negatif 5 dikurangi negatif 2 kali 4. Nah, caranya sama. Di sini kita tulis dulu negatif 10 ditambah, nah kita isi yang di dalam kurung-kurungnya dulu nih. 15 dibagi negatif 5. Karena tandanya berbeda, pasti hasilnya akan negatif. 15 dibagi 5 dapat 3. Jadi 15 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 3. Dikurangi ini negatif 2 dikali 4 berarti dapat negatif 8. Nah, karena ini negatif ketemu dengan minus ya atau tanda negatif juga nih, maka jadi plus. Jadi penulisannya minus 10 tambah negatif 3 ditambah 8. Nah, sekarang di sini ada minus 10 sama plus 8. Berarti kan minus 10 sama plus 8 itu kan jadi sisa minus 2.
Nah, selanjutnya berarti tinggal ditambah negatif 3 ya. Ditambah negatif 3. Negatif ditambah negatif pasti nanti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 5. 2 tambah 3, 5. Negatif ditambah negatif, negatif. Nah, jadi jawaban untuk latihan soal nomor 2 adalah negatif 5 ya, teman-teman. Gak ada di pilihan jawabannya, mungkin di sini tipe juga. Oke, itu dia teman-teman untuk pembahasan soal dari operasi hitung bilangan bulan. Itu dia di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar TKA Matematika SMP lainnya. Thank you udah nonton. Dadah!